Mereka bukan pasukan garis depan, tapi tanpa mereka, pertempuran akan sia-sia. Mereka menyerang dari balik bukit, menghancurkan musuh sebelum terlihat. Inilah artileri medan TNI AD, kekuatan pemukul dari kejauhan. Armet, atau artileri medan, adalah pasukan yang menggunakan senjata berat seperti howitzer, meriam, dan roket untuk memberikan tembakan bantuan tidak langsung. Mereka menghantam posisi musuh dari jarak ratusan bahkan 1000 km lebih tanpa pernah terlihat. Dalam strategi tempur TNI AD, Armet menjadi pembuka jalan bagi pasukan infanteri dan kavaleri. Inilah senjata-senjata utama artileri medan TNI AD, CSR 155 mm, Prancis, meriam self-propelled canggih, mampu menembak hingga 42 km. Dilengkapi sistem komputer tembak otomatis. KH-179 dan KH-178, Korea Selatan, meriam tarik kaliber 155 mm dan 105 mm. Digunakan secara luas di banyak batalion. RM-70 Grad, Ceko, peluncur roket multiple launch 122 mm. Mampu melontarkan 40 roket sekaligus. Erhan 122B, Indonesia, roket artileri buatan dalam negeri. Bukti kemandirian militer nasional. Dengan ini, satu baterai Armet bisa menghancurkan area selebar lapangan sepak bola dalam waktu kurang dari 1 menit. TNI memiliki lebih dari selusin batalion artileri medan yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Masing-masing punya keahlian dan peran strategis tersendiri di medan tempur. Berikut 5 di antaranya yang jadi ujung tombak kekuatan Armet. Yonarmet 105 Tarik, Kostrad, berbasis di Ngawi. Batalion ini mengoperasikan CSR 155 mm, meriam self-propelled modern buatan Prancis, cepat, akurat, dan mematikan. Mereka adalah kekuatan utama Kostrad di medan luas. Yonarmet 905 Kodam 2 Sriwijaya, bertugas menjaga wilayah Sumatera bagian selatan. Batalion ini menjadi kekuatan pendukung utama Kodam Sriwijaya. Yonarmet 1176, GG, Kodam 4 Diponegoro, dikenal sebagai batalion artileri senior di wilayah Jawa Tengah. Mereka mengoperasikan meriam konvensional dengan ketelitian tinggi dan semangat. Yonarmet 18 Burit Kang Diviv 3 Kostrad, beroperasi di bawah divisi infanteri 3 Kostrad. Satuan ini menjaga garis depan timur Indonesia. Batalion-batalion ini bukan hanya barisan meriam biasa. Mereka adalah ujung laras kekuatan darat Indonesia, siap meledakkan kekuatan lawan sebelum musuh mendekat. Cara kerja tembakan Armet. Sebelum satu peluru ditembakkan, prosesnya sangat presisi. Tim observasi atau drone mengidentifikasi posisi musuh. Data dikirim ke pos komando baterai. Koordinat dihitung dengan sistem komputer balistik. Awak meriam bersiap tembakan dilepaskan efek. Area musuh porak-poranda bahkan sebelum infanteri datang. Dan semua ini terjadi dalam waktu kurang dari 3 menit dari deteksi ketembakan. Armet rutin melakukan latihan tembak jarak jauh di berbagai pusat pelatihan seperti Puslatpur, Batu Raja, Sumsel, Asem Bagus, Jatim, Sangatta, Kaltim. Latihan ini tidak main-main. Mereka menguji kemampuan multi baterai, manuver cepat, dan tembakan malam hari. TNI juga mulai memadukan drone pengintai untuk koreksi tembakan real-time. Armet kini tak hanya kuat, tapi juga menuju era digital. Beberapa rencana modernisasi, penambahan CSR 155 mm batch baru, produksi massal roket Erhan 122B, integrasi fire control sistem digital. Simulasi artileri dengan teknologi augmented reality untuk pelatihan. Tujuannya, artileri TNI bisa menembak lebih cepat, lebih presisi, dan lebih mematikan, dengan koordinasi real-time. Pasukan Armet bukan yang maju paling depan, tapi dari kejauhan, mereka mengubah arah pertempuran. Mereka adalah senyap yang mematikan, kekuatan yang tak terlihat, tapi sangat menentukan. Batalion-batalion Armet ini bukan hanya barisan meriam biasa, mereka adalah ujung laras kekuatan darat Indonesia, siap meledakkan kekuatan lawan sebelum musuh mendekat. Di seluruh Indonesia, ada banyak lagi batalion artileri medan yang siap bergerak di bawah komando Kodam dan Kostrad. Setiap satuan dilatih untuk cepat bergerak, tepat menghantam, dan tidak memberi ruang bagi musuh untuk bernapas. Ledakan yang mereka hasilkan bukan hanya menghancurkan posisi musuh, tapi juga mental dan moralnya. Itulah mengapa dalam taktik militer modern,
Artileri disebut sebagai dewa perang, karena tak ada satupun pasukan yang bisa bergerak tanpa mereka. Salam hormat untuk seluruh prajurit artileri Medan TNI AD, kalian adalah kekuatan penghancur dan penjaga bangsa dari balik cakrawala. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk terus ikuti update teknologi militer Indonesia terbaru. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who